Ada 5 pemain keturunan Grade A yang berpotensi gabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Garuda telah memastikan tiket ke babak ketiga usai menjadi runner-up grup F. Timnas Indonesia termasuk dari 18 tim yang akan bersaing memperebutkan 6 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak ketiga tersebut. Mungkin saja pemain keturunan tanah air bisa tergiur untuk dinaturalisasi. Tentu bermain di Piala Dunia menjadi impian setiap pesepak bola. Sehingga jika pemain keturunan Indonesia merasa sulit bermain di negara kelahirannya seperti Belanda, maka mereka bisa beralih dan memperkuat Garuda. Lantas siapa saja pemain yang berpotensi pindah ke warganegaraan itu? Berikut 5 pemain keturunan Grade A yang berpotensi gabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 5 yaitu Maes Hilgers. Lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001, Maes Hilgers diketahui punya darah Indonesia. Darah itu mengalir dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Maes Hilgers yang tumbuh di Belanda memang banyak menghabiskan kariernya di negeri kincir angin tersebut. Dikutip dari laman Transfermarkt, Maes Hilgers memulai kariernya di Akademi FC Twente pada 2011. Sebelumnya PSSI dikabarkan sudah pernah mencoba menghubungi Maes Hilgers. Namun pemain yang kini bermain untuk tim senior FC Twente itu dikabarkan sempat menolak. Lantas dengan lolos timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada peluang Hilgers mulai tertarik untuk memperkuat Garuda. 4. Jairo Riedewald. Jairo diketahui memiliki darah Ambon yang mengalir di dalam tubuhnya. Pemain 27 tahun ini rupanya memiliki darah keturunan Indonesia. Itu berasal dari ibu dan neneknya. Diketahui nenek Jairo Riedewald merupakan orang Indonesia asli Ambon yang menikah dengan orang Belanda. Dari pernikahan itu lahirlah ibu Jairo Riedewald. Hanya saja membuat Jairo membela timnas Indonesia cukup sulit dilakukan. Sebab Jairo Riedewald sempat membela timnas Belanda pada 2015 di kualifikasi Piala Eropa 2016. 3. Ole Romanyi. Berposisi sebagai striker, pemain berusia 23 tahun ini bisa menjadi solusi terkait masih kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Romanyi sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Romanyi sudah beberapa kali membela timnas Belanda kelompok umur, tapi tidak dengan tim senior. Jadi peluang Romanyi beralih membela timnas Indonesia masih sangat terbuka. 2. Jayden Oosterwolde. Pemain berdarah Indonesia-Belanda, Jayden Oosterwolde sempat masuk radar Sintayong. Akan tetapi pemain Fenerbahce itu menolak ajakan bergabung timnas Indonesia. Bek kiri berumur 23 tahun itu ingin mengejar mimpinya, yaitu main untuk timnas Belanda. Kendati demikian, sampai saat ini Jayden belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jayden jika ingin bermain di Piala Dunia. 1. Kevin Dix. Dix sendiri lahir dan besar di Belanda. Tim senior pertama yang dibela Dix adalah Vitesse. Lalu Dix pernah dijual Vitesse ke Fiorentina pada 2016. Ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada 2017 dan juga Empoli. Baru pada 2021 lalu Fiorentina melepas Dix ke Copenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang. Kemenangan timnas Indonesia atas Filipina akhirnya mengunci 1 tiket di round 3 Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Namun, mungkin tak banyak yang sadar jika separuh dari pemain di laga ini merupakan para pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Belanda. Sehingga tak heran pelatih Filipina, Tom Saintfiet, merasa sedikit ngeri. Sebab, skuad Garuda terasa seperti tim Eredivisie. Pelatih Filipina juga mengaku iri melihat komposisi pemain timnas Indonesia, di mana dari 11 pemain yang tampil, 6 diantaranya adalah mereka yang pernah bermain di Liga Belanda. Ragnar Oratmangoen, Tom Hay, Nathan Cheo Aon, Calvin Verdong, Rafael Struijk, dan Jay Itzes sempat bermain di Belanda. Tak hanya mereka, Ivar Janner dan Shane Patinama juga semakin membuat Tom Saintfiet merasa sedang melawan tim Eredivisie. Usai laga, secara khusus pelatih Filipina itu memberikan pujian setinggi langit untuk gol super dari seorang pemain naturalisasi timnas Indonesia. Gol itu membuat mental pemain kami hancur. Skor tercipta berkat upaya yang baik dari mereka. Dari jarak lebih dari 20 mm, pemain nomor 19 itu melepaskan tembakan indah jarak jauh.
tanpa memberi kesempatan kiper kami untuk membloknya, ujar Tom Seinfeld. Menurutnya, Indonesia kini juga semakin kuat, apalagi dengan kedatangan pemain keturunan dari Belanda. Mereka, para pemain keturunan Belanda, menambah kekuatan Indonesia. Mereka bermain di level Eropa, di level tertinggi, tutup Tom. Gelandang tim nasional Indonesia Tom Hey kehabisan kata-kata soal gol yang dicetaknya ke gawang Filipina. Gol yang sekaligus merupakan gol perdana Tom bagi timnas Indonesia itu dibukukan pada menit ke-31 melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Itu juga merupakan gol pemecah kebuntuan pada laga yang penting bagi tim Garuda ini. Malam istimewa bagi saya, gol debut di GBK untuk tim nasional. Saya ditonton keluarga dan juga teman-teman saya bisa merayakan ini bersama mereka. Dan itu sangat spesial bagi saya, kata Tom. Pada pertandingan itu, Stadion Utama GBK dipadati oleh sekira 64.000 penonton. Tom menilai dukungan dari para penonton sangat membakar semangat ia dan rekan-rekan setimnya. Pertama-tama, atmosfernya sulit dijelaskan. Coba deh rasakan sendiri, sangat istimewa. Antusiasme masyarakat bisa dirasakan di atas lapangan oleh para pemain. Ini adalah sesuatu yang benar-benar istimewa bagi para pemain di atas lapangan. Saya rasa ini adalah kualitas dari bermain di kandang. Selalu mendapatkan dukungan sehebat ini dari para penggemar, ucap mantan pemain Heerenveen itu. Dalam pandangan Tom, kualitas timnas Indonesia semakin baik seiring berjalannya waktu. Ia pun menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan optimistis. Sekarang kami lolos ke putaran ketiga, dan saya kira di laga lawan Vietnam, dapat dilihat ada beberapa perubahan di tim. Kami makin kuat, bisa dirasakan kami makin padu. Dan penting ketika kita percaya dapat meraih sesuatu yang lebih ke depannya, dan itu membuat kami jadi lebih kuat. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami saling percaya satu sama lain, dan di putaran selanjutnya kami akan menunjukkan kemampuan kami. Memang kami kalah lawan Irak, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk merasakan tantangan di putaran ketiga nanti. Tutup Tom Hai. Calvin Verdong mengaku bangga bisa mencatat debut manis bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina. Verdong tampil sebagai starter dalam laga pemungkas Grup F putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Verdong bermain selama 66 menit sebelum diganti oleh Pratama Arhan. Saya sangat senang bisa menjalani laga pertama saya bersama timnas Indonesia. Saya berharap ada banyak pertandingan lagi yang bisa saya jalani bersama timnas ke depannya, kata Verdong selepas laga. Pemain yang baru mendapatkan status WNI pada pekan lalu itu mengaku bangga bisa merumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK untuk pertama kalinya. Ia membenarkan ada kesulitan di awal pertandingan, namun Verdong berhasil mengendalikan situasi. Rasanya menyenangkan bisa bermain di sini, dan saya sangat senang bisa di sini. Masalah besarnya adalah karena hujan. Di Belanda tidak seperti ini, jadi saya banyak berkeringat, lalu di babak kedua kaki saya kram, ujar Verdong. Lebih lanjut, pemain 27 tahun itu memuji setinggi langit performa skuad Garuda. Menurutnya, tim asuhan Shin Tae-yong bisa saja membantai Filipina jika lebih banyak peluang emas yang berbuah gol. Menurut saya, kami punya kualitas dan bisa saja menang 5-0. Kami memiliki performa yang bagus malam ini, ucap Verdong. Bek kiri yang saat ini berseragam klub Eredivisie, NEC Nijmegen itu optimistis dalam menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia tidak gentar jika harus menghadapi tim-tim raksasa seperti Jepang atau Korea Selatan. Tentu kami harus lihat dulu akan melawan siapa nanti. Saya percaya diri tentang ini. Kita lihat saja nanti, kata Verdong.